Oke, bro, sis, guys. Oke, apa aja deh ya. Oke, masih siap? Masih. Oke ya, kalau siap kita akan bahas soal matematika berikut ini. Tentunya ini pasti soal favorit kalian. Oke, lanjut. Oke, sobat ya. Sini sob. Ini dikasih tahu logs ya. Ini banyak cara sih ngerjainnya ya. Dikasih tahu log apa itu? X kuadrat min log Y. Gitu ya, sama dengan 1. Gitu ya. Ini kalau kita rubah ya, kita rubah nih. Sama aja log apa coba? Pembagian jadinya X kuadrat per Y sama dengan 1. Ini kan gak ada apa-apanya kan 10 ya sob. 10 berarti artinya 10 pangkat 1 sama dengan X kuadrat min Y gitu kan. X kuadrat per Y, maaf, per Y sama dengan 10 pangkat 1 berarti 10. Oke. Oke, berarti artinya X kuadrat itu sama dengan 10 Y. Cakep. Oke, lanjut di sini ya. Lanjut dulu di sini deh. Di sini apa nih? Log X tambah log Y sama dengan 8 katanya. Oke, oke. Oke. Berarti ini sama aja dengan log X itu adalah 10 Y, atau log XY dulu boleh. Log XY itu sama dengan 8. Oke. Oke, gitu ya. Berarti artinya X kali Y sama dengan 10 pangkat 8. Ya kan, ini kalau nggak ada apa-apanya 10 ya. Jadi 10 pangkat 8. Oke ya, ngerti ya sampai sini ya. Sip. Terus berikutnya apa nih? Berikutnya, kita dicarinya apa sih? X min Y. Ini akan kita cari deh sampai ketemu gimana caranya gitu ya. Sip, saya pindah lagi di sini. Kita tadi punya X kali Y sama dengan 10 pangkat 8. Oke, 10 pangkat 8. Ini biar muncul kuadrat, ini saya kuadratin, juga saya kuadratin. Biar netral, saya akarin tuh. Dengan 10 pangkat 8. X kuadrat itu sama dengan 10 Y. Gitu. X kuadrat sama dengan 10 Y. Berarti sama dengan akar dari 10 Y. Gitu. Ini sama aja. Ini mau dikuadratin biasa juga bisa. Bebas lah ya. 10 Y kali Y kuadrat sama dengan 10 pangkat 8. Gitu. Berarti ini Y pangkat 3 ya. Ini Y pangkat 3. Oke, oke. Oke. Oke, atau gini aja lah. Nggak usah repot ya. Sama aja sih. Kiri sama kanan saya kuadratin. Ini saya kuadratin. Juga saya kuadratin. Gitu aja ya. Berarti ini X kuadrat kali Y kuadrat sama dengan 10 pangkat 16. Oke, oke. Oke. Berarti X kuadratnya 10 Y. Berarti 10 Y kali Y. Berarti 10 Y pangkat 3 sama dengan 8. 10 pangkat 16. Oke. Oke. 10-nya saya coret 1. Tinggal Y pangkat 3 sama dengan 10 pangkat 15. Pangkatnya saya ini kan ya, pangkatin sepertiga. Gitu kan, ini pangkatin juga sepertiga. Oke, oke. Oke sob, berarti ini jadi Y ini dengan 10 pangkat 5. Cakep nggak tuh? Cakep ya. Berarti Y nya sama dengan 10 pangkat 5. Oke. Oke, sekarang yang ditanyakan apa yo? Yang ditanyakan adalah pangkat 5 ya, bener ya. Yang ditanyakan adalah apa? Y min X. Y min X. Berarti Y-nya ketemu, X-nya ketemu juga. X-nya sama dengan 10, apa ini? X kuadrat sama dengan, kita cari ini. X kuadrat sama dengan 10Y. 10Y. Gitu ya. Berarti artinya nanti X kuadrat sama dengan Y itu 10 pangkat 5. Ini 10 berarti 10 pangkat 6. Berarti X-nya adalah 10 pangkat 3. Oke, cakep. Ini dia. Itu dia 10 pangkat 3 sama 10 pangkat 5. Yang ditanyakan saudara-saudara sekalian adalah apa itu? Y min X ya. Berarti Y kurangin X. Y-nya itu adalah 10 pangkat 6 5 dikurangin 10 pangkat 3. 10 pangkat 5 itu berapa sih? 100.000 ya. Dikurangi 1000. Ya enggak? Jadi 99.000. Wah, kayak diskon aja ini ya. Oke, sip. Promo 99.000. Ada nggak?
Ada ini dia. Sip, cakep. Oke. Semangat. See you. Bye-bye. Sampai jumpa di kampus impian. Oke, halo, halo, halo. Oke, masih di materi favorit kalian, yaitu matematika. Oke, kita akan bahas soal-soalnya. Kita akan taklukkan soal-soalnya biar sukses, insya Allah. Oke, semangat ya. Masih siap? Masih. Oke, brosis, lanjut. Oke, sobat hebat. Gini ya, ceritanya nih diberikan segitiga siku-siku ABC, siku-siku ABC. Dengan sudut BAC alfa atau A boleh titik C1 yang merupakan titik sehingga ACC1 siku-siku di C. Seperti ini. Gitu ya, siku-siku di C. Terus berikutnya lagi C terus A terus C1 ada alfa dan seterusnya gitu. Terus C2 adalah titik sehingga CA C1 C2 siku-siku di C1 dan sudutnya alfa juga. Dan seterusnya panjang AC1 AC2 AC3 AC1 AC2 dan AC3 merupakan baris geometri. AC1 nih AC AC1 AC2 AC3 itu barisan geometri. Dengan suku-suku apa? Dengan suku pertama adalah A, oke ya. Oke sob ya. Gitu sob. Berarti nanti kita punya nih 3 sini kan dikasih tahu sini 3 sini 4 ya. Berarti sininya 5 sob. Gitu. Oke, karena Pitagoras kan berlaku gitu ya. Terus berikutnya lagi adalah cos alfa. Coba kita akan cari cos alfanya. Cos alfa itu adalah samping per miring. Ya. Ini per miringnya ini. Berarti cos alfa itu adalah AC per AC1. Gitu kan? Sedangkan cos alfa sendiri kalau lihat di sini ini ada alfa dan juga alfa, cosnya itu 4 per 5. Berarti nanti gini, 4 per 5 sama dengan AC. AC-nya 5 per AC1. Nggak tahu AC1-nya berapa. Gitu kan? Berarti nanti AC1-nya dapat yaitu 5 kali 5, 25 dibagi 4 yaitu 25 per 4. Cakep. Oke ya. Berarti sini dapat 25 per 4. Oke. Kita akan dapetin lagi. Apa coba? Ini cos lagi. Yaitu nanti cos alfa lagi itu adalah AC1 per AC2 sobat. Gitu kan? Cos alfa yaitu 4 per 5 sama dengan AC1 nya 25 per 4 dibagi AC2 nggak tahu. Gitu ya, AC2 nya tidak tahu yang kita cari. Oke, kalau kita kali silang ke sana berarti nanti 4 AC2 sama dengan 25 per 16. Berarti AC2 sama dengan 25 per 64. 25 per 4 dulu ini teh ceritanya ya. 25 per 4 dulu. 25 per 4. Baru di sini AC2-nya 25 per 16 gitu. Oke, sobat. Berarti A-nya ada di sini, rasionya juga nanti ketemu ya. Rasionya gimana coba? Rasio R yaitu berarti U2 dibagi U1. U2 nya itu 25 per 16 ya kan ya. U2 nya 25 per 16. Ini 125 ya, maaf. 125. U2 nya 125 per 16. U1 nya tadi berapa? Ini 25 per 4. Gitu, tinggal dicoret aja. Coret ya. Ini bagi 25 5. Ini bagi 4 4. Berarti 5 per 4 sobat. Berarti rasionya itu 4. 5 per 4. U1 nya atau A nya ya tadi itu 25 per 4. Gitu. Yang ditanyakan adalah A per R. A per R. A nya adalah 25 per 4 dibagi 5 per 4. 4 nya coret ya enggak? 25 per 5 jadi berapa? 5 saudaraku sekalian sebangsa dan setanah air. Oke. Cadas. Bisa ya? Oke,
Kurang lebih gitu pembahasan kita kali ini. Dan saya yakin kalian insya Allah bisa. Jadi tetap semangat, jangan menyerah. Yang belum bisa terus ulangi terus sampai bisa. Insya Allah kalian sukses semua. Sampai jumpa. Dadah. Halo kawan semua. Oke, masih siap? Masih dong. Oke ya, kita akan bahas soal matematika yang keren ini dan selalu optimis. Nah, kalian bisa mengerjakannya sehingga insya Allah bisa. Oke ya. Jadi optimis dulu. Siap? Siap. Oke sobat, ini ada persamaan tiga variabel x, y, z ya. Jadi kita punya x kuadrat tambah xy tambah xz sama dengan 1. Sama-sama ada x-nya semuanya, x-nya dikeluarkan jadi x tambah y tambah z saudara sama dengan 1. Oke. Persamaan pertama gitu tuh. Persamaan keduanya berarti apa nih? Y kuadrat tambah yz tambah YX. Nah, YX sama dengan 6. Berarti ini kalau saya keluarkan Y-nya dalam kurungnya adalah Y kali X, X gitu kan. Y kali Y, Y kuadrat. Y kali Z, YZ. Sama aja kan? YX, Y kuadrat, YZ. Cuma saya balik aja, ini 6. Oke? Oke. Terus berikutnya. Gitu ya. Berarti apa nih? berikutnya apa berikutnya ya? Z-nya yang kuadrat. Z kuadrat ditambah ZX ditambah ZY sama dengan 9. Berarti sama Z-nya saya keluarkan. Ada ZX berarti saya tulis ini ZX, ada ZY berarti sini Y, ada ZZ berarti ini Z. Sama dengan 9. Oke? Oke, sip gitu ya. Terus berikutnya gimana nih? Ayo dibagiin aja, dibagikan ya. Dibagikan kemana ya? Ini kita bagikan perbandingan nih temunya. Ini kita anggap persamaan 1. Ini persamaan kedua. Ini persamaan ketiga. Oke, persamaan 1 saya bagi dengan 3 yuk. Persamaan 1 saya bagi dengan persamaan 3. Kan nanti ini dibagi ini, ya nggak? Ini dibagi ini. Berarti tinggal X per Y, ya nggak? Karena ini kan sama-sama EGZ ya, EGZ. Berarti 1 banding 3, 1 banding 3 berarti ini banding ini. Berarti X per Z sama dengan 1 banding 9. Oke? Oke. Sip, ngerti ya? Berarti artinya X-nya sama dengan 1/9 Z. Oke? Oke, sekarang 2 dengan ini deh, 2 dengan 3 boleh? Boleh. 2 dengan 3, 2 dengan 3. Berarti ini hilang, tinggal YZ, Y per Z, Y per Z. Y per Z berarti 6/9. 6/9 sama dengan silakan sama dengan berapa ini? 2/3 atau sama aja X-nya sama dengan 2/3Z. Gitu ya. Kalau X-nya Y-nya maaf. Y-nya lah 6/9 atau 2/3Z. Sama aja ya. Oke, berikutnya apa lagi nih? Pakai persamaan ketiga deh. Pakai persamaan ketiga kita punya Z sama dengan X. X-nya diganti 1/9Z. Terus ketemu Y. Y-nya diganti dengan 2/3Z. Gitu ya. Ditambah dengan Z. Oke. Sip. Sama dengan 9 tadi. Oke, ini kita pakai persamaan berapa tadi? 3 ya. Gitu. Berarti ini kalau kita cobain ini Z 1/9, ini kita bikin 6/9 deh. 1/9, 6/9 sama 9/9 berarti 16/9 Z. Sama dengan apa ini? 9. Oke ya. Sip. Berarti Z kali Z, Z kuadrat. Z kuadrat sama dengan 16/9 sama dengan 9. Oke, berarti Z kuadratnya ketemu nih. Ini kalikan ke sana 81. Berarti 81/16. Oke. Berarti Z-nya berapa? Z-nya adalah 9/16.
4. Gitu. Plus minus sebenarnya ya. Oke, oke. Sip, ini dia. Ada pertanyaan? Nggak ada, pintar kalian. Oke. Oke, kita sudah selesai mengerjakan soalnya. Yang belum ngerti ulangi lagi, rewind lagi, insya Allah mudah ya. Oke, sampai jumpa di kampus impian kalian, di mimpi-mimpi kalian. Maju terus, pantang mundur. Cayo. Oke, lanjut kawan, lanjut ya. Kita masih bahas apa ini? Matematika. Oke, matematika makin tekun, makin tekun, makin mantap. Oke ya, kita akan bahas soalnya dan optimis kalian bisa mengerjakannya. Insya Allah. Lanjut, siap. Oke sobat, ini ada pertidaksamaan akar. Kalau ada pertidaksamaan akar gini gimana caranya? Iya, yang di dalam akarnya ini harus positif ya. Jadi ini harus positif. Berarti harus lebih besar dari 0. Ini juga harus positif atau lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Oke, oke. Oke. Positif atau lebih besar dari 0 maksudnya gitu ya. Berarti artinya kalau kita tulis nanti x kuadrat min x plus 1 lebih besar sama dengan 0. Oke. Bisa nggak difaktorkan? Nggak bisa difaktorkan nih. Tapi kalau kalian cek ternyata ini nanti D-nya, D itu B kuadrat min 4AC-nya ya. B kuadrat min 4AC-nya itu negatif. Negatif. Tapi A-nya positif. Oke, berarti dia definite positif. Oke, yaudah. Ini selalu positif berarti. Ya, jadi nggak masalah. Oke, jadi dia tidak masalah karena dia selalu positif. Berikutnya syarat yang akar berikutnya. X tambah 1 harus lebih besar sama dengan 0. Berarti artinya X harus lebih besar sama dengan min 1. Oke ya. Sip. Syarat berikutnya adalah kita kuadratin. Yang ini dikuadratin, yang kanan juga dikuadratin. Kalau dikuadratin jadi X kuadrat min X tambah 1, ya kan? Lebih kecil sama dengan X tambah 1. Pindah ke kiri semua. X kuadrat min X ini kurangi X lagi jadi min 2X lebih kecil sama 0. Ini satunya coret ya. Oke, berarti difaktorkan X ini X min 2. Nah, lebih kecil sama dengan 0. Oke, dibikin garis bilangan. Ini pembuatnya adalah bentar. Yang ini pembuatnya 0, yang ini pembuatnya 2. Nah, yang ini 0, yang ini 2. Oke. Ini plus, ini min, ini plus. Yang diminta daerah lebih kecil berarti yang ini. Oke ya, sip. Terus ada syarat lagi tadi. Syarat laginya katanya X lebih besar pada min 1. Misalnya di sini min 1. Lebih besar, berarti ke kanan. Tetap di dalam sini ternyata ya. Jadi artinya HP-nya itu ada di dalam situ tuh himpunan penyelesaiannya. Yaitu apa hasilnya? 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2A. Ini itu setara dengan A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan B. Berarti A-nya itu berapa A-nya? B-nya 2, A-nya 0. Gitu. Yang ditanyakan adalah A tambah B. Udah tambahin aja. Yaitu A tambah B sama dengan adalah 0 tambah 2 sama dengan 0. So easy. Bisa ya? Kok 0? 0 tambah 2, 2 tuh. Ya. Piye Thomas, Mas? Oke, 0 ditambah 2 itu 2. Oke, ada nggak ya 2? Ada? Ada. Bisa ya? So easy. Gampang kan? See you, bye-bye. Sampai jumpa di kampus impian. Oke, sobat, kawan, guys, bro, sis semuanya gitu ya. Kita masih di matematika, materi favorit kalian. Oke, jangan pesimis, pokoknya kalau ketemu matematika hadapi dan kita taklukkan. Oke? Oke, kalian bisa menaklukkan matematika, insya Allah bisa naklukin soal yang lain. Insya Allah, gitu ya. Oke, maju terus. Siap? Siap. Oke, kita bahas soal berikut ini. Oke, sobat hebat. Ini ceritanya nih ya, sebuah buku dibeli dengan harga 1000 dan dijual dengan harga 1100. Oke.
Oke ya, bayang ya. Oke, buku dibeli dengan harga 1000 dan dijual dengan harga 1100. Gitu. Sebuah pena dibeli dengan harga 1500 dan dijual dengan harga 1700. Oke. Seorang pedagang memiliki modal 300.000. Oke. Terus berikutnya dan tokonya dapat muat paling banyak 500 buku dan pena akan memperoleh keuntungan maksimum pada. Jadi gini, modalnya untuk buku itu 1000, berarti artinya dia misalnya beli 1000 X. Nah, 1500 ribu ya, 1000 misalnya X, berarti 1000 X banyaknya buku. Dan pensil belinya 1500, berarti 1500 Y. Paham ya? Modalnya dia itu 300.000, berarti artinya saat dia belanja nggak boleh lebih dari 300.000, berarti harus lebih kecil sama dengan 300.000. Kalau kita bagi dengan 100 semua, berarti tinggal 10x ya. Bagi 100 habis. Oke, berapa ya enaknya ya? Bagi 100 habis, nolnya habis. Oke, dibagi 5 lagi tinggal 2x plus 3y. Lebih kecil 3000 dibagi 5 600. Oke ya, sip. Itu berarti pertidaksamaan pertamanya itu. Terus katanya toko bukunya hanya muat 250 buku. Artinya jumlah bukunya dan jumlah pensilnya itu tidak boleh lebih dari 250 buku. Paham ya, seperti ini ya. Oke, seandainya nih ini kan nanti akan terjadi titik potong nih di antara kedua, kita eliminasi ya. Ini kali 1, ini kali 2 sob. Oke, kalau kita kalikan ini berarti nanti 2x ditambah 3y sama dengan 600. Ini 2x ditambah 2y sama dengan 40 sob. Oke. Ini 250, siapa ya tadi yang nulis ini? Ayo. 250 jumlahnya tidak boleh lebih dari 250. Berarti ini 500. Oke ya. Sip, berarti ini coret-coret y-nya ketemu 100. Kalau y-nya ketemu 100, x-nya ketemu berapa nih? X-nya ketemu 150. Oke, cakep. Begitu ya. Sip. Sekarang kita akan bikin. Kalau di gambar nih, gambarnya kita taruh di sebelah sini deh ya. Ini gambarnya nih kurang lebih. Ini 250. Berarti saya bikin gini. 250. Oke. Yang satu ini x, y-nya saya hilangin, x-nya 300 ya. Ininya saya hilangin, y-nya berarti 200 dan 300. X-nya di 200, 300, y-nya di 200. Seperti ini. Ini X-nya di 300, ininya di 200. Daerahnya di mana sih? Di bawah ya. Ini daerahnya. Sip, itu dia. Titik-titik potongnya kalian udah dapat semua. Ini titiknya adalah berapa nih? 250,0 ya kan? Kalau ini berarti 0,200. Kalau ini titik potong tadi, yaitu X-nya 100, Y-nya 150. Kapan maksimum untungnya? Fungsi objektifnya itu untungnya fx, y. Untungnya itu tadi berapa? Pensilnya untungnya, bukunya untungnya 100 ya kan? Ini selisihnya 1000 dengan 1100, berarti selisihnya 100, bukunya 200. Berarti artinya 100x ditambah 200y. Oke? Oke, gitu ya. Ada pertanyaan? Belum. Sekarang masukin titik-titiknya. Dimasukin di sini 100,150. Kalau dimasukin di sini berarti 10.000 di sini ditambah y-nya ini berarti 30.000. Gitu ya. Berarti berapa? 40 rebeng. Ini 40.000 nih untungnya. Kalau kita masukin yang ini 250,0, berarti ya 225.000 ya. Gitu, ininya y-nya 0. Oke. Kalau kita masukin 0,200 ya, 0,200 ininya 0, ininya 200 kali 200 40.000. Berarti maksimumnya ternyata apa coba? Iya, 40.000. Bisa ini bebas ya, bisa ini 40.000. Yang penting maksimumnya bisa ini. Oke, see you, bye bye, sampai jumpa di kampus impian. Harus semangat.